Assalamualaikum, mari kita simak tausiah Ustadz Rifki Jafar Talib tentang istiqomah di setiap perubahan. Jamaah sekalian, ada 1, 2, 3. Ada 3 poin yang saya tulis karena orang hidup itu pasti apa? Berubah. Entah berubah secara usia, kedewasaan, kematangan, keilmuan, kekuatan, kesehatan, itu pasti berubah. Dan salah satu dalil bahwa perubahan itu adalah sunnatullah. Artinya sunnatullah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Itu adalah ayat yang setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Jadi terus kita minta kepada Allah, dengan semua perubahan yang ada ya Allah, tetapkan aku di jalanmu yang lurus. Jadi apapun yang berubah dalam hidup kita, tetap kita itu menetapi kebenaran. Jadi mau dalam keadaan perubahan, dulu belum punya anak, sekarang punya anak. Dulu tidak punya suami, sekarang punya suami. Dulu tidak punya istri, sekarang punya istri. Dulu belum punya cucu, sekarang punya cucu. Jadi setiap perubahan dalam hidup itu, kita minta sama Allah di setiap level perubahannya, kita tetap di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka dikatakan oleh Syekh Salman Al-Audah, fakallahu asrah, Syekh Salman Audah itu mengatakan, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus, maka minimal yang kita masukkan ke dalam fikiran itu 2. Nomor 1, hidup pasti berubah. Nomor 2, tuntutannya ketika muncul perubahan, kita diminta oleh Allah tetap di jalannya Allah yang lurus. Nah, maka kita ini tidak mempermasalahkan perubahannya, tapi yang kita permasalahkan adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Betul apa enggak ini? Jadi kalau berubahnya tidak mungkin dihindari. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah. Contoh, punya anak masih kecil, baru lahir, senang banget. Setiap di tempat kerja itu kepikiran anak. Kalau sekarang bahkan diluk-diluk video call. Delok sih, turu, ojo diganggu. Iya, ndelok tok gitu. Terus nanti si bapak pulang kerja, itu anak sik tas keturunan, ibu sik ket. Bapak wis karo nurokno angel. Sik kate istirahat wis anake digugah mana? Coba ngerasain ndak itu? Belum? Sudah ngerasain? Ya apa kalau anak baru tidur sama suami dibangunin, perasaan ya apa? Mentol dimasak aja ini ya suami, dirujak ini. Nah maka sekarang contoh yang paling kecil, perubahan pada anak. Anak kita baru lahir, Masya Allah senengnya luar biasa. Sampai dalam Islam itu ada yang namanya syariat aqiqah. Aqiqah itu kan bentuk syukur kepada Allah setelah kita dikaruniai anak. Nah, maka ketika anak kita masih kecil, ingat gak kita dulu pernah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluargaku, anak dan istriku, keturunanku itu qurrata a'yun, ngelegakno meripat, ngelegakno hati. Jadi setiap ketemu ceria, ketemu bahagia. Kalau kita jauh, kita kangen sama dia. Hati kalau ketemu sama anak, lega. Nah, tapi pernah enggak mikir, ternyata qurrata a'yun yang kita dapatkan dari Allah melalui anak itu sedikit demi sedikit mulai menghilang. Anak kita kecil senang betul. Anak kita mulai iso bantah orang tuanya, wis mulai kroso apa? Loh, kok mulai ngelarani hati. Nanti lagi mereka SMP, pulangnya telat, ditelepon tidak diangkat, loh mulai gregetan. Nanti lagi SMA, nanti lagi kuliah, sampai puncaknya ketika mereka menikah, pilihannya tidak kita restui. Na'udzubillah min. Seakan-akan doa qurrata a'yun itu tiba-tiba hilang. Anak yang dulunya nyenengin pandangan mata, ngelegakno hati, anak yang dulunya itu penghilang rasa capek dan penat kita, sekarang malah nambahi masalah. Itu kan perubahan. Nah tapi ingat, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada faktor, ada sebab, ada pendorong. Kalau bahasa kerennya ada triggernya. Ngerti trigger?
Apa? Trigger itu macan. Kalau macan apa? Oh, tiger ya. Kalau trigger apa? Pemicu. Nah, maka pasti ada. Saya mau minum kok tidak jadi. Pasti ada pemicunya. Nah, sekarang begini jamaah. Yang pertama, yang kita perlu fahami tentang perubahan dalam rumah tangga. Itu nomor satu dulu. Kita perlu tahu cara agar cinta dan kasih sayang di rumah tangga itu tidak pudar sampai kapanpun. Nanti insya Allah kalau saya dapat videonya, saya kirim ke Bu Vera, saya tidak punya. Saya kirim ke siapa lah nanti? Ke Pak Yunus. Nanti biar di-share di grup kajian rumah tangga ini. Ada seorang laki-laki itu salah satu public figure di Arab. Dan dia itu terkenal sama istrinya luar biasa. Pas cinta-cintanya dia dengan istrinya, nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua. Itu istrinya terserang stroke tiba-tiba. Wis gak iso lapo-lapo blas. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu istrinya mulai kesadaran, ini suamiku ini masih laki-laki normal. Yang artinya dia perlu kebutuhan biologisnya itu tersalurkan. Maka dengan berat hati si istri itu makso untuk ngomong sama suaminya, tazawwaj tsani, nikah aja 2. Subhanallah, si suami bilang apa? La, wujuduki yakfini, cukup ada kamu di rumah itu buat saya sudah cukup. Saya tidak perlu yang lain. Pokok kamu di rumah saya itu untuk saya sudah cukup. Sudah, subhanallah. Sampai setelah jalan begitu lama si istri ini gak enak hati, bilang dipaksa suaminya, ayolah, tidak apa-apa. Selama kamu di rumah, kamu suami saya, kalau kamu sudah keluar ada anak-anak di rumah. Kata suaminya, enggak. Cukup bisa ngobrol sama kamu ini sudah hiburan besar buat saya. Sampai terakhir si istri meninggal. Setelah istrinya meninggal, ganti si anak yang ngomong sama bapaknya, sudahlah Pak, bismillah, enggak apa-apa. Wong normalnya manusia itu butuh pasangan. Wong orang itu nikah itu bukan sekedar ngomongnya cuma biologis. Orang itu nikah itu perlu temen ngobrol, perlu temen yang di waktu malam dia ada temennya, macam-macam. Jadi bukan sekedar urusan apa? Biologis. Dia perlu temen ngobrol, perlu ya temen curhat segala macam. Sudah, sama anaknya disuruh nikah. Apa kata bapaknya tadi? Nak, cukup saya mengingat kisah dengan ibumu saja, itu sudah mencukupi semua kebahagiaan hati saya. Sampai terakhir si suami ini, sampai dia meninggal, dia tidak pernah membayangkan ada perempuan lain dalam hidupnya. Ini cerita yang nanti kita kasih penyeimbangnya. Ya, ini pembukaan dulu, sabar. Nanti kita kasih penyeimbang. Nah, artinya di sini kita perlu tahu, ini laki-laki bisa sehebat itu, tidak mungkin tanpa sebab. Nah, maka disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, ini penulis kitab tafsir Adwaul Bayan, orang dari Mauritania. Orang Mauritania haji ke Saudi Arabia sama Raja Saudi waktu itu, masih Raja Abdullah, itu tidak boleh pulang. Diminta untuk menetap di Madinah dan dijadikan pengajar Masjid Nabawi resmi. Akhirnya sampai meninggal di Madinah dia. Nah, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini nulis kitab tafsir judulnya Adwaul Bayan. Nah, kemudian di salah satu tausiah beliau, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini menceritakan mengenai rahasia dawamul hub baina zaujain. Tetapnya rasa cinta antara suami dan istri sampai kapanpun cintanya tidak pudar. Walaupun orang sekarang ngomong pret, tidak mungkin. Nah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, maka kata beliau, untuk mendapatkan cinta yang langgeng dan selamanya, pasangan suami istri itu minimal harus punya 4 hal. Dan 4 hal ini adalah pondasi di dalam rumah tangga yang bahagia. Kalau hilang salah satunya, ini rumah tangga rusak sudah. Jangankan hilang 2, apalagi 3, apalagi 4-empatnya. Tapi sayangnya, mohon maaf, rumah tangga kita sekarang rumah tangga tanpa ilmu.
Rumah tangga kita sekarang rumah tangga ilmu katon. Ngerti ndak ilmu katon? Bapakku biyen gak lulus SD, rabi mbek ibuku, anaknya akeh yo dadi kabeh. Coba. Lah di zaman dulu ujiannya ndak seperti sekarang. Zaman dulu ndak ada reuni, ndak ada Facebook, ndak ada apalagi sekarang Instagram, opo maneh. Ini TikTok ini, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau ndak baik-baik kita menggunakannya ya terjerumus kita. Nah, maka itulah yang menjadi pondasi rumah tangga yang bahagia, yang menjadikan rumah tangga itu penuh ilmu. Berapa hal? 4. Nomor 1, rumah tangga itu akan langgeng kebahagiaannya ketika dari awal niatannya benar. Jadi berumah tangga itu kalau niatannya benar, maka sampai kapanpun rumah tangga itu akan terjaga dengan baik. Niatannya apa? Benar. Maka dibilang oleh para ulama an-niyah as-salihah. Kalau kita mau ngomong hadis, jelas semua. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung apa? Niatnya. Dan seseorang itu akan Allah beri bayaran, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di dunia ini kata Rasulullah, an-nas arba'atu aqsam. Manusia itu jenisnya 4. Nomor 1, orang yang kaya raya dan kekayaannya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Kaya raya dan kekayaannya habis untuk apa? Taat. Itu orang pertama. Orang kedua, melarat, miskin minta ampun. Tapi dia punya niat, kalau saya kaya, saya akan habiskan uang saya seperti dia menghabiskan uangnya. Orang kaya yang soleh tadi. Maka kata Nabi Muhammad, 2 orang ini apa? Wahuma fil ajri sawa. 2 orang ini pahalanya sama. Yang satu betul-betul sodakoh ngentekno duwike digai ibadah. Yang satu cuma menang modal niat. Tapi karena niatnya dia jujur, maka Allah kasih pahala untuk dia seperti pahalanya orang kaya yang betul-betul sodakoh. Itu orang pertama dan orang kedua. Dua-duanya pahalanya sama. Orang ketiga siapa? Orang kaya. Tapi uangnya habis untuk maksiat. Sekarang judi online, slot, tahu slot? Jadi kalau kita mau keluar rumah jangan lupa di slot. Nah, apa slot itu? Kunci lah judi slot. Ini ya Allah, judi slot ini naudzubillah. Sudah ada di sini pelakunya, uangnya teko nih. Yang mana orangnya? Oh, kopiah merah. Masya Allah. Nah, sudah. Maka artinya orang yang ketiga kaya raya tapi menghabiskan kekayaannya untuk maksiat. Itu orang ketiga. Orang keempat apa? Miskin tapi jerone ati punya niat, kalau saya kaya saya kepingin seperti orang itu, ngentekno duwike digawe maksiat. Party, karaoke, klub malam, narkoba, judi, mabuk, segala macam. Maka 2 orang terakhir ini celakanya apa? Kata Nabi Muhammad, wahuma fil wizri sawa. Wong loro iki dosane podo. Yang kesian yang mana? Yang nomor 4 ini gak melok ngerasa no bondo niat, bondo kepingin tapi kena dosane. Kalau orang ketiga masih ya bilang lumayan lah, nikmati sik keroso walaupun dosane gede. Tapi yang keempat ini gak melok ngerasa no enake maksiat tapi dapat apa? Dosa. Ini faktor apa? Niat. Nah, maka dalam rumah tangga ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, niatan awal dalam berumah tangga harus benar. Karena niat itu pondasi. Lek pondasi sudah tidak kuat, bangunan mesti rusak. Ada gempa bumi cuma 3 skala liter saja, itu sudah retak semua. Apalagi 4, 5, 6, tambah hancur itu rumah. Nah maka tapi kalau pondasinya kuat, mau ini gempa bumi besar, dia cuma gerek. Tapi setelah itu kokoh lagi. Kenapa? Pondasinya kuat. Dan pondasi dalam rumah tangga yang nomor 1 adalah niatan yang benar. Sekarang tulis, apa niatan yang benar itu? Minimal telu. Nomor 1, niatkan rumah tangga untuk ibadah.
Rumah tangga untuk apa? Ibadah. Kalau orang meniatkan rumah tangganya untuk ibadah, mulai ijab qabul. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebut di atas. Mulai detik itu sampai nanti mereka berpisah, itu malaikat nulis pahala terus. Karena apa? Dia berumah tangga diniatkan untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga bahagianya ibadah, sedihnya juga ibadah. Senangnya pahala, susahnya juga pahala. Sehingga ketika muncul sedikit masalah, diingetin, mas, ingat mas, rumah tangga kita niatnya ibadah kepada Allah. Itu niatan yang benar. Niatan yang kedua, menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Nikah itu kan perintah Allah. Maka perintahnya apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Satunya mana kok enggak ada? Nikahi perempuan yang kamu suka 2, 3, 4. Jadi 1 itu opsi terakhir. Jadi kalau awalnya nikah, saya mau teruskan kok susah ini. Jadi hukum awal pernikahan itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i itu al-aslu fin nikahi at-ta'addud. Hukum awal pernikahan itu 2. Nah, tapi ingat, orang kalau mau 2, ingat ayat terakhirnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kalian khawatir nanti nikah 2 tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Nah, maka dengan itu jamaah, kalau kita mau menikah, niatkan, ya Allah, saya menikah ini ya Allah nurut apa yang panjenengan perintahkan. Nah, kalau orang itu nuruti apa yang Allah inginkan, maka Allah senang. Kalau Allah senang, apapun masalahnya sama Allah pasti dibantu. Jadi niatan yang pertama apa? Niatkan untuk ibadah. Senangnya ibadah, susahnya ibadah. Bahagianya ibadah, sedihnya ibadah. Nomor 2, niatkan untuk menjalankan apa yang Allah perintah dan apa yang Rasul ajarkan. Karena pernikahan itu sunnah. Sampai ketika ada orang kepingin ibadah sampai dia tidak mau nikah karena khawatir kalau nikah waktunya berkurang untuk ibadah, maka sama Rasulullah, jangan macam-macam. Saya ini, kata Rasul, orang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya juga nikah. Saya juga nikah. Nah, maka artinya justru kalau orang tidak mau menikah tanpa alasan yang benar, justru orang itu mengingkari sunnah Nabi. Nah, maka yang nomor 2, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Apa niatannya? Menghasilkan generasi yang mereka itu bakal menjadi hamba Allah pilihan. Karena kalau panjenengan tidak punya anak, nun sewu, ini gambaran kasarnya, maka akan datang suatu zaman di mana generasi yang menyembah Allah itu habis. Tapi kalau panjenengan menikah dengan harapan nanti saya akan punya anak, nanti anak saya akan menjadi hamba Allah, dia akan mengabdi kepada Allah, dia akan menguatkan syariatnya Allah, dia akan menjadi penopang agamanya Allah, maka jangankan betul-betul punya anak. Kalaupun Allah takdirkan tidak punya anak, niatnya sudah ditulis sama Allah. Maka kalau punya anak ini, saya pernah punya pengajian di Kediri, pengajian keluarga seperti ini. Jadi keluarga di rumahnya Ketua Kadin Kota Kediri. Itu dia undang teman-temannya. Jadi sampai lama-lama kita itu kayak dulur. Saking setiap Sabtu ketemu kajian keluarga, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu suaminya, macam-macam. Nah, salah satu yang saya bilang apa? Ini mohon maaf ya, ini kita ngomong apa adanya. Dan saya kalau ceramah ndak tahu sing tedeng aling-aling, lip sync, apa adanya saja. Banyak di antara mereka itu orang-orang kaya yang terlanjur anak itu wis kadung ucul. Itu bahasa kasarnya begitu, anak wis kadung ucul. Mau kepingin punya anak hafid Quran, melbu pondok, wis kadung telat. Anaknya sudah kuliah, sudah SMA, sudah tidak bisa diatur. Ono sing wis kenal pacaran, anak terlanjur suka clubbing segala macam. Saya bilang sama mereka, masih ada caranya supaya tidak ketinggalan fadilahnya punya anak yang solih itu. Bagaimana caranya? Ambil anaknya orang yang kurang mampu,
sekolahkan di sekolahan yang terbaik, didik dengan pendidikan yang terbaik, cetak mereka menjadi hafidz Al-Quran, cetak mereka menjadi seorang alim di antara para ulama yang ada, maka Allah tidak akan zalim, pasti Anda pun keduman pahala nih. Keduman pahala nih. Apalagi kalau anak kita belum telat, masih kecil, ya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, di bawah 10 lah, seiso dibentuk. Di bawah 10. Maka kalau Anda itu merasa orang tua sing kadung kasep gak iso ngaji, telat Ustadz, lidah saya ini kalau dipakai ngomong bot itu malah kecekluk, gua akhirnya gak iso ngomong bot, nanti malah gak iso ngomong. Ya sudah, kalau kamu merasa orang tua yang sudah terlanjur terlambat, paksa anakmu menjadi penyelamatmu. Bagaimana caranya? Anak saya harus hafidz Quran, anak saya harus jadi anak yang soleh, tapi diawali dari ikhtiar orang tua. Nah, maka ini 3 niatan minimal untuk menjadikan rumah tangga kita tetap baik. Nomor 1, niatkan ibadah. Nomor 2, jadikan rumah tangga itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Nomor 3, supaya muncul generasi yang kelak mereka akan menjadi penyembah-penyembah Allah yang top-topan. Nah, itu yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, caranya agar rumah tangga ini baik, ini penting jamaah, taqwa. Maka saya kalau ngaji, kemudian di rumah jamaah itu ada sesuatu yang kurang baik untuk rumah tangga muslim, saya tidak segen ngingetin. Pernah suatu hari ngaji di Araya Malang, perumahan Araya, tahu Araya ya, yus perumahan mentereng lah untuk zaman itu. Sekarang wis kalah dengan yang namanya apa, Suhat itu, Mas Efrid, perumahan apa di Suhat itu, pesawat lah, Suhat. Pokok sudah zaman dulu Araya itu paling top. Sekarang sudah banyak saingannya ya. Sudah ada satu rumah kita kajian itu jam dinding itu, karena dia suka koleksi jam dinding itu, sing larang-larang, sing tuwek-tuwek, yang kayunya bagus, yang ukirannya itu sampai berjejer beberapa. Maka saya tidak segan, setelah pengajian selesai saya ingetin, ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Ini bisa masuk dalam koridor tabdzir, mubazir, berlebihan. Karena dalam Islam itu yang dicari bukan senengnya hati, tapi manfaatnya apa. Karena apa? Ini barang kalau sampai dilihat oleh anak-anak kita, oh ternyata bapak saya koleksinya ini, regane larang-larang KB, itu kebawa dalam jiwa anak. Nah, maka saya ingetin, nah termasuk pada poin yang kedua ini, setelah nomor 1 niat, nomor 2 apa? Idkhal at-taqwa fil buyut, memasukkan ketakwaan ke dalam rumah tangga. Dan ini yang saya bilang berkali-kali, orang kalau sudah nikah wajib dewasa. Gak oleh sak karepe dewe. Kalau masih sak karepe dewe, kalau belum nikah, minimal yang rugi dirinya sendiri. Tapi kalau belum dewasa mekso nikah, nanti korbannya istri, boleh jadi korbannya suami, dan yang parahnya kalau anaknya yang jadi korban. Dan itu kejadian di zaman Umar. Di zaman siapa? Umar. Ada anak kecil, ya katakanlah umurnya sudah mulai menginjak 12-13 tahun. Sama bapaknya minta ampun, diceluk itu lek gak sampai ngotot gak datang dia. Dipanggil gak mau nurut. Diajak ngomong nyentak-nyentak. Orang Surabaya paham nyentak ya? Apa nyentak itu? Oh ya, wak. Kayak listrik tegangan tinggi. Kayak anunya PLN tuh, logonya PLN. Set. Luar biasa. Kalaupun dia diajak berbicara, bentak, dipanggil tidak datang. Kalau disuruh tidak pernah taat. Dilaporin sama bapaknya, sama Umar, ya Umar, tolong anak saya dihukum. Kenapa anak saya ini minta ampun, diceritain begini. Dipanggil si anak sama Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Ketika dipanggil ditanya, nak bapakmu lapor, apa yang dia lapor? Katanya kamu begini. Anaknya bilang, Ustamin, yaitu saya. Tidak protes belas, ngaku, yaitu saya. Terus kata Umar, kalau begitu kamu tidak ngerti ini durhaka. Tunggu dulu Umar. Sebelum
panjenengan menuduh saya durhaka. Saya mau tanya dulu, apa sih kewajiban orang tua yang itu haknya anak yang wajib dipenuhi? Ini loh Pak, Bu. Jadi kita ini punya anak, tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita bukan cuma ngasih makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Tapi tanggung jawab kita apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau sampai anak kita ucul, waduh, na'udzubillah. Ucul dalam artian bahasa Jawanya itu mursal. Mursal itu nakale wis top. Itu ya tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Maka si anak tadi sebelum dihukum sama Umar, dia tanya, apa sih kewajibannya orang tua yang wajib ditunaikan kepada anaknya? Umar bilang minimal 3. Nomor 1, an yakhtara lahu umman salihatan. Dipilihkan untuk seorang anak tadi, ibunya harus solihah. Kalau perempuan berarti harus mencarikan calon bapak yang soleh. Jadi tidak moro-moro ketemu wong di pinggir rembong, kenalan, cocok rabi. Tidak bisa, apalagi carinya di CFD. Tidak bisa. Maka kata si anak tadi, apa yang pertama wahai Umar? Dipilihkan untuknya ibu yang baik. Anak itu ngomong apa? Maaf wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya ibu yang baik. Loh, kaget Umar. Kok ada seorang anak tidak bangga kepada ibunya? Umar tanya, waman ummuk? Ibumu siapa? Dibilang sama anak ini, ibu saya budak perempuan dibeli oleh bapak saya dengan harga murah. Ketika bapak saya sedang butuh perempuan, digauli di malam harinya dan lahirlah saya. Jadi tidak milih-milih. Pokok ketemu wong wedok, pas aku butuh tak tuku, bengine tak gauli, ternyata hamil punya. Ya itu saya. Dan ibu saya ini bukan siapa-siapa. Kata Umar, oh satu, kamu tidak dapat hak kamu. Jadi tidak sembarangan ini. Jadi kan kalau dalam pepatah bahasa Indonesia itu apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kita ini ketika nikah, nanti saya tanya, tapi kudu jujur loh ya, jujur. Tidak usah gaya tok ya, jujur. Kita ini kalau nikah, itu sudah harus kebayang. Saya kalau nikah sama dia, nanti kalau punya anak, kira-kira anak saya seperti apa? Misalkan Anda kepingin punya anak jadi pemain bola. Nah, seperti Ustadz ini. Maka minimal Anda kalau nikah sama siapa? Ya pemain bola, wasit, pelatih, atau minimal pekerja di pabrik bal lah, sih bentinanya klub bal ya. Karena apa? Itu minimal mendekatkan Anda pada cita-cita Anda. Nah, karena kita ngerti al-irqu dassas. Kalau dalam bahasa Arab al-irq dassas. Irq dassas itu apa? Getih itu kayak iso digoroi. Maka kalau ada anak nawakal di kampung, anak sopo? Nyebut nama, oh yo gak salah lah anaknya siapa namanya tadi yang di CFD tadi loh. Oh yo gak salah lah anaknya gitu loh. Pernah dengar gak model-model seperti itu? Anaknya sopo? Iki, ibumu sopo? Iki, oh yo mesti ay. Coba. Nah maka ketika kita mau nikah itu minimal ono bayangan di sini. Jadi kita nikah itu bukan cuma untuk kita, tapi untuk mencetak calon generasi kita. Maka kata anak tadi, Umar, ibu saya tidak baik. Kata Umar, ya sudah, 1 kamu udah dapat. Nomor 2, apa haknya anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya? An yusammihi bismil hasan, dikasih nama yang baik. Maka kalau dalam Islam kita kan ngerti ya, nama itu mengandung doa. Karena setiap kita panggil dia, maka ada doa di sana. Misalkan kita panggil nama Ahmad. Ahmad itu kan yang terpuji. Ahmad itu minimal juruniati. Yang mana? Yang mana? Ahmad yang mana? Masya Allah. Ini orang Arab bilang al-ism yadullu alal musamma. Nama sesuai dengan yang diberi nama. Yo ini Masya Allah. Terpuji ya. Nah, itu haknya anak yang wajib dipenuhi siapa? Orang tua. Anak tadi bilang apa? Maaf Umar, nama saya jelek. Ditanya, namamu siapa? Ismi Ju'al. Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Surabaya ini kecoa. Bayangin ada orang punya anak dikasih nama. Tapi Anda perlu tahu, Anda buka kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Asy-Syaikh Mubarak Furi, sejarah Nabi. Kenapa sih orang-orang Arab itu sebagian dari mereka memberi nama untuk anak mereka itu nama binatang buas? Asad, Namir,
Zufar. Itu nama-nama binatang buas. Macan, singa, serigala, gagak yang cakarnya itu bisa nembus kulitnya badak. Itu Zufar. Kenapa kok orang-orang Arab itu terbiasa dengan memberi nama anak mereka itu binatang buas? Karena mereka ngasih nama untuk anak mereka untuk musuhnya. Jadi untuk ngewedeni siapa? Lah mungkin si anak ini bapaknya musuhnya itu wedi kecoa. Jadi anaknya jadi korban. Jadi korbannya dikasih nama apa? Kecoa. Karena itu disiapkan untuk calon musuhnya nanti. Nah sudah, maka kata Umar, ya sudah, yang kedua kamu tidak dapat. Yang ketiga apa? An yu'allimahu al-kitab was sunnah. Bapak itu tanggung jawabnya mengajarkan untuk anak itu agama sing bener, Islam, Al-Quran dan sunnah, hadis. Kata anaknya, ndak bisa. Sama anaknya dibilang apa? Abi masyghul fi tijaratihi. Bapakku ini terlalu repot di dalam perniagaannya. Wes urusane pasar, bisnis, online shop, bungkus bahasanya apa kalau mau dikirim itu, packing barang, sampai si anak ini tidak punya kesempatan untuk dididik Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Umar? Nak, kamu pulang, durhaka ini bukan salahmu tapi salah bapakmu. Akhirnya anaknya disuruh pulang, bapaknya dipanggil, si bapak sama Umar dicambuk 8 kali cambukan karena kesalahannya mengorbankan siapa? Anaknya. Nah itu loh takwa tadi. Maka orang nikah itu kudus dewasa. Dia meninggalkan kesenangan pribadinya untuk kesenangan bersama. Maka termasuk TV ini, televisi seperti ini mohon maaf, sekarang kan ada televisi itu 18 plus, ada tulisan gitu kan, 13 plus, ditulis di pojok kiri atau di atas ditulisi. Nah itu supaya ada bimbingan dari orang tua. Nah tapi terkadang kita harus relakan ini keluar dari rumah kita. Karena apa? Loh, lah terus hiburanku apa? Ini kalau zaman sekarang gak manfaat, gak tahu didelok zaman sekarang. Karena sekarang hiburannya itu apa? HP, bahkan televisi sekarang sudah connect dengan handphone, bisa ngelihat YouTube munculnya di layar TV. Zaman dulu ini satu-satunya hiburan ini. Kalau mau lihat gosip, yuk kisah seputar celebrities, ada lagi insert, ada lagi silet, mengupas berita artis setajam. Masih apal saya, Masya Allah. Ini mana korban silet ini? Hah? Artinya orang tua sudah mulai harus ngerti, saya tinggalkan kesenangan saya untuk kebaikan anak saya. Maka orang tua yang seneng ngopi ba'dal isya, itu sudah mulai harus dewasa, tinggalan. Karena ba'dal isya sampai subuh itu waktunya istri dan anak, tidak boleh di luar rumah. Kalau terpaksa mau ngopi, ajak istri, ajak anaknya. Tapi tempat ngopi di mana ngajak istri, ngajak anak yang bagus itu. Nah maka yang kedua, takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu yang paling gampang, semuanya tahu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau takwa dalam rumah tangga, supaya rumah tangga kita baik, ini maksudnya apa? Jangan sampai masuk ke rumah tangga kita, ini anti, sudah pantangan, wajib dilakoni. Jangan sampai masuk ke rumah tangga saya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak boleh di rumah tangga saya melalaikan perintah Allah. Maka tidak boleh di rumah kita ada orang yang tidur ketika azan subuh, tidak boleh. Ini aku tuh abot ini. Karena yang kita inginkan juga sesuatu yang besar. Kita kepingin bahagia dunia sampai, mana mungkin pengen bahagia dunia akhirat, azan subuh ini istrinya masih tidur, anaknya masih tidur, bahkan bapaknya masih. Ini terus bahagia model apa yang Anda mau cari? Terus lagi, tidak boleh di rumah tangga itu ada kemaksiatan. Saya pernah jamaah, saya tidak nyebut tempat ya, karena sekarang online semua ini. Saya khawatir nanti orangnya pas lihat atau ada temennya tahu video saya dipotong dikirim nang wongi. Ada satu dulu pengajian binaan kami, kajian kitab tauhid. Tapi untuk ibu-ibu yang sosialita, sing kalau ngaji itu pakai dress code. Dress code atau barcode? Dress code ya, pakai dress code. Mulai jilbab, gamis, tas itu kembar. Saya diundang ngaji di sana. Sudah, maka saya bilang saya tidak mau ngaji yang
setengah-setengah. Kalau mau ngaji, ngundang saya mau ngaji kitab tauhid. Saya tahu ini ibu kalau pulang ngaji itu masih 8 orang 9 orang selfie bareng dengan gaya yang sama, tang teng. Saya bilang, kalau mau kitab tauhid. Oke, kitab tauhid. Ayo. Suatu hari kedatangan ustadz tamu dari Jakarta. Timnya ustadz itu telepon sama tim saya. Ustadz, ini ada Ustadz Fulan bin Fulan, saya tidak sebut nama juga ya. Yang kemudian dia datang ke Kediri. Dia datang ke sini Ustadz, dia perlu tempat kajian. Saya pikir ini Ustadz gaul banget ini. Kalau ditaruh kajiannya ibu-ibu yang dress code tadi, wah ini cocok. Saya masukkanlah ke sana. Anda tahu, itu di kajian, sebelum ngaji Ustadznya ngerokok. Tapi tak pikir, sudahlah ini ibu-ibu ya model begitu juga kan, ya pantes lah. Setelah selesai ngaji, tahu enggak, itu Ustadz ngeluarin organ. Ternyata dia komunikasi dengan Sohibul Bait, minta disiapkan organ, nyanyi bareng ibu-ibu itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, maka dari situ hikmahnya apa jamaah? Jangan dimasukkan ke rumah kita kemaksiatan. Karena ini pasti ada pengaruhnya buat rumah tangga kita. Maka masukkan takwa dalam artian di rumah harus taat kepada Allah. Tidak boleh ada kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala di rumah kita. Karena ini pengaruhnya besar. Waktu sholat, tidak boleh dengar sesuatu yang ngerusak iman, ngerusak takwa, ngerusak ibadah. Istri ngurung ono gosip, harus keras suami. Tidak boleh main-main ini. Loh, gosip itu apa? Anda buka surat An-Nur 19. Minimal tulisan dulu. Nanti di rumah dibuka. Tulisan, Bapak. Yang pecinta-pecinta gosip sebelah sini loh. Anda buka nanti mbak-mbak ini An-Nur 19. An-Nur 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang yang beriman, Allah ancam azab pedih dunia akhirat. Allah ancam dengan apa? Azab yang pedih dunia sampai. Karena apa? Tidak ikut menyebarkan, seneng dengan tersebarnya berita jelek di kalangan umat Islam. Itu Allah ancam azab. Anda bayangin jamaah, ini saya ngomong serius ini. Bagaimana kalau kemaksiatan tadi itu masuknya di rumah tangga kita? Istrinya sering dengerin gosip, suami sering dan seneng dengerin gosip, dan itu masuk di rumah tangga kita. Allah ancam dengan azab dunia sampai. Coba. Terus apa perlu dilarang? Ya wajib. Itu poin kedua. Masukkan ke rumah tangga kita apa? Takwa. Apa pentingnya takwa? Semuanya tahu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang kalau takwa ada masalah, Allah yang kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah yang bikin lancar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya orang bertakwa Allah bikin gampang. Nah, kalau yang bertakwa itu suami, istri, anak, maka rumah tangga itu semuanya pasti mudah. Kenapa? Takwa. Takwa itu masukkan ke rumah kita semua bentuk ibadah dan keluarkan dari rumah kita semua bentuk kemaksiatan. Maka tidak boleh anak-anak kita ngoleksi foto Blackpink. Blackpink, betul ya? Bukan Black Kongguan, Blackpink. Terus di kamar anak kita masang poster K-pop. Itu nomor 2, takwa. Nomor 3, harus ada hadiyun Nabi. Tarossum hadiyun Nabi. Tarossum itu apa? Gambaran rumah tangga Nabi di rumah tangga kita. Karena apa? Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Maka suami yang baik, suami yang niru Nabi Muhammad. Orang tua yang baik, orang tua yang niru Nabi Muhammad. Istri yang baik, istri yang sesuai tuntunannya Nabi Muhammad. Anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad. Itu pasti terbaik. Sekarang pertanyaannya, tahu dari mana gambaran rumah tangga Nabi bisa masuk ke rumah tangga kita kalau tidak pernah ngaji? Coba. Sementara kita ini dibayangi bahagia itu yang penting sogeh. Bahagia itu yang penting uang makan cukup, uang rekreasi ada, anak sekolah duitnya ada, kalau sakit berobat ke rumah sakit juga uangnya tersedia.
Itu kesannya bahagia itu. Kalau nanti liburan kita tinggal pilih mau Batu, mau Pacet, mau Jawa Tengah, mau Jakarta, bahkan luar negeri mungkin KL mana? Kali. Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur atau NY New York, Darsemoh, Masya Allah. Bukan cuma itu, kalau cuma itu jamaah, mohon maaf ya, apa bedanya rumah tangga muslim sama rumah tangga non-Islam? Podo, mereka yo itu bahagianya. Tapi kita ini kepingin bahagia, dimana kalau sudah masuk rumah, tenang gak kepingin metu maneh. Kalau kita di luar rumah, kepikiran, kapan bakal pulang. Itu yang kita mau, yang rumah tangga kita bakal bahagia. Maka harus ada gambaran rumah tangga Nabi. Contoh sedikit aja, contoh sedikit. Contoh ini ya mungkin basi ya, tapi kemudian ini yang memang perlu kita masukkan ke dalam rumah tangga kita. Rasulullah itu pernah minum air. Itu gelasnya barusan dipakai oleh Ibunda Aisyah. Ini supaya ada gambaran rumah tangga Nabi. Kesannya lebay, jembek mas, aduh kok. Kemudian ketika Rasulullah ngelihat Ibunda Aisyah habis minum, itu sama Rasulullah gelasnya diangkat. Ini saya lanjutkan aja ya. Terus Rasulullah padahal ya tahu bibirnya Ibunda Aisyah di sebelah sini. Tapi kalau langsung diminum di sebelah sini, Ibunda Aisyah tidak tahu bahwa Rasul nyari bekas bibirnya. Maka diputar sama Rasul. Setelah ketemu, Rasul letakkan bibirnya di pas tempat di mana Ibunda Aisyah meletakkan bibirnya, terus diminum. Terus Ibunda Aisyah mulai senyum. Itu kan kesannya kan kayak apa sih? Kok ngunumen sih? Tapi yo itu contohnya. Terus contoh yang lain, Ibunda Aisyah pernah mau makan daging dari tulangnya. Itu sama Rasulullah, istrinya suruh makan duluan. Padahal kan adabnya suami dulu. Tapi Rasul enggak, kamu makan duluan. Digigit sama Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah meletakkan gigitannya pas di tempat gigitannya Ibunda Aisyah. Dan itu kemudian ditambahi kalimat-kalimat serotok lebay didik lah. Karena rumah tangga kalau nggak ada lebaynya kayak kurang asik. Ini tadi awalnya ndak enak loh. Setelah saya paskan bibir saya di tempat bibir kamu, itu rasanya langsung enak. Coba. Maka itulah gambaran rumah tangga Nabi. Tapi ingat, bukan cuma itu. Tapi gambaran rumah tangga Nabi itu ada gambaran ibadah bareng. Rasulullah bangun tahajudnya jam berapa? Menjelang tengah malam. Nisfahu awin qusbinhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam, kadang-kadang sebelum separuh malam, kadang-kadang lebih sedikit. Dan Rasulullah tidak membangunkan istrinya di jam itu ndak. Rasulullah ibadah panjang sampai kira-kira azan subuh kurang setengah jam, baru Rasulullah bangunkan istrinya. Ayo Aisyah bangun, ayo Ummu Salamah bangun, ayo Zainab bangun, ayo ini bangun, bangunin semua. Kenapa begitu? Karena Rasul pengen mereka itu semuanya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu harus ada. Suami membangunkan siapa? Istri. Tahu kan hadisnya? Rahimallah. Hadisnya begini, artinya aja langsung biar cepat. Kita mau mempersingkat waktu. Allah merahmati seorang laki-laki. Ayo, Bu, dengerin, Bu. Jadi nanti kalau Anda dibegitukan sama suami, ojo ngamuk. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di waktu malam. Kemudian dia sholat. Sholatnya tahajud kan, karena malam. Kemudian setelah dia selesai beberapa rakaat, dia bangunkan istrinya. Dek, ayo dek bangun dek. Waktunya ibadah kepada Allah dek. Ini zaman fitnah dek. Ayo kita ibadah biar Allah selamatkan rumah tangga kita dari fitnah. Atau dengan kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalau istrinya tidak mau bangun, diapain? Kerucuk. Ambil air dikit, dipercikkan air, lalu dibangunkan. Kemudian mereka bangun berdua dan sholat berdua. Ini rumah tangga yang Allah rahmati. Ini gambaran rumah tangganya Nabi. Ojo mek sekedar makannya di lantai, habis minum dicari bekas bibir istrinya, lek garing mek ngono tok. Kita mau ada yang ibadahnya gitu loh. Nah, kemudian sebaliknya Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun di waktu malam kemudian sholat.
Dan kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan bangun, dipercikkan air ke wajahnya, kemudian mereka sholat Lah ini loh jamaah. Ini yang kita kepingin betul-betul praktek melebu dalam rumah. Ini tarosum hadyu Nabi. Nomor 1 niat, nomor 2 takwa, nomor 3 gambaran rumah tangga Nabi yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Yang terakhir, yang keempat, apa yang keempat? Doa. Kita ini kadang-kadang wis lali sama doa. Kita ini doa hanya kalau pas kepepet dok. Wis kelihatan suami mulai genit-genit. Ya Allah. Drotos banyu moto nih. Suami saya mulai genit ya Allah. Jangan-jangan. Wis mulai wedi. Ini doanya kuat. Tapi kalau pas nyaman, tenang, damai, rumah tangga baik, rezeki lancar, kesehatan bagus, lupa berdoa. Paling dungo wis mek normal lah. Rabbana atina fid dunya amin. Tidak ada rasa. Loh, saya saja masuk ke rumahnya orang kaya, mau minta bantuan, oh toto kromo pak. Ngomong itu kok jeruni hati, ngeregani. Loh kita doa sama Allah. Al-Fatihah. Katanya, jangankan Allah Ta'ala, malaikatnya nyelentik. Kurang ajar. Karo ngomong Gusti Allah. Diselentik ini doanya tidak diangkat, dibuang sama malaikat. Nah, padahal rumah tangga kita itu akan baik kalau yang keempat ada unsur doa. Sayangnya, ini doa saja kita tidak ngerti bagaimana caranya, doanya apa, seperti apa adabnya, tidak ngerti. Bahkan doa suami istri kita tidak ngerti. Ayo mau dites satu-satu. Coba mic. Langsung redek apa ini? Sudah, enggak usah. Guyon mas. Serius, enggak usah. Ini doa hubungan suami istri saja, yang itu pengaruhnya besar. Kadang-kadang kita enggak ngerti. Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini kan mau makan istri. Nah, doanya bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan calon anak kami dari gangguan. Anda tahu keutamaannya apa? Kalau Allah takdirkan malam itu Allah karuniakan anak buat dia, maka itu anak dijamin tidak akan diganggu setan sampai meninggal dunia. Coba, penting apa enggak? Tapi sayangnya kita tidak hafal. Doanya Allahumma nikmat. Nek setannya yo katut masuk ke sana, bisi, nyampuri segala macam, rusak anak kita. Atau doa-doa yang lain. Dan doa ini jamaah, Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddat. Kenali Allah di waktu senengmu, maka Allah akan kenal menolongmu di waktu susahmu. Berarti kalau mau doanya di waktu sempit cepat terkabul, di waktu seneng harus banyak apa? Doa. Nabi Yunus tahu? Nabi Yunus dimakan ikan apa? Paus. Ketika Nabi Yunus dimakan ikan paus, masuk ke dalam laut yang paling bawah. Untuk paus itu bahasanya apa ya? Mengendapkan yang dimakan sampai hancur, kemudian dia naik lagi ke atas. Itu disebutkan dalam Al-Quran fi dzulumatin thalath. Nabi Yunus itu dilapis 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, gelapnya perut ikan paus. Tapi Nabi Yunus berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Hafal semua enggak? Itu doa terbaik. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Tauhid. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Pujian kepada Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang yang zalim, ngaku kakean dosa. Maka ketika Nabi Yusuf ngomong itu, Anda tahu malaikat di langit gempar. Dibilang apa? Ya Rab, sautun ma'ruf min makanin gharib. Ya Allah, ini suara kami kenal ya Allah. Ini suara sing biasanya wiritan ini. Tapi tempatnya kok aneh ya Allah. Dicari keliling tidak ketemu. Allah perintahkan cari ke laut. Masuk ke laut ketemu. Ternyata suaranya siapa? Nabi Yunus. Apa masalahnya kok Nabi Yunus itu di dalam perutnya paus, di dalam laut kerungu suara nih?
Apa Allah firmankan? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sebelum hari ini, artinya biyen-biyene, dulunya Yunus ini tidak termasuk orang yang gemar bertasbih, akan tetap di perutnya ikan paus sampai kiamat. Berarti yang menyelamatkan bukan doanya saat itu, tapi keadaannya Nabi Yunus sebelum ditimpa masalah. Jadi kalau sebelum ditimpa masalah kudu akeh doa. Ya Allah, jauhkan rumah tanggaku dari fitnah. Ya Allah, kuatkan hati suamiku. Ya Allah, ridhokan hati istriku. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jagakan anak-anakku. Ya Allah, solehkan mereka. Ya Allah, berkahi mereka. Terus doa. Pas ono masalah, Allah kenal. Kenapa? Karena waktu senang kita kenal sama Allah, waktu kita sedih kita dikenali oleh Allah. Dan ada satu ini cerita tentang doa luar biasa. Anda pernah dengar cerita perempuan di zaman Nabi Musa mandul enggak? Jadi perempuan mandul di zaman Nabi, pernah dengar? Ini ada perempuan di zaman Nabi Musa mandul, nikah sama lebih dari beberapa orang laki-laki. Ada di cerita 4, 5, 6, 7 nikah 7 kali. Tapi tetap si laki-laki itu menceraikan perempuan ini karena perempuan ini tidak bisa punya anak. Ganti suami tetap tidak punya anak. Si suami, mantan suami nikah ternyata punya anak. Berarti yang mandul si perempuan itu. Suatu hari si perempuan ini datang sama Nabi Musa. Dia bilang apa? Nabi Musa, engkau seorang nabi yang bisa langsung ngomong sama Allah Ta'ala. Tolong saya didoakan Musa. Apa mintamu? Mintakan kepada Allah supaya Allah karuniakan saya keturunan. Sudah, Nabi Musa doa sama Allah. Singkat cerita, sama Allah dijawab. Apa jawabannya? La ya Musa, ndak bisa Musa. Loh, kenapa tidak bisa? Inni katabtu annaha aqim. Saya, kata Allah, telah mencatatkan perempuan ini di lauhil mahfuz bahwa dia mandul sampai mati. Coba, ini yang ngomong siapa? Nabi Musa langsung dapat berita dari Allah. Sudah diberitahu perempuan tadi, Bu, tidak bisa. Allah tulis Anda mandul sampai mati. Selesaikan cerita. Apa yang terjadi? Beberapa tahun setelah hari itu, Nabi Musa ngelihat perempuan ini gendong bayi. Dalam keadaan di kakinya masih netes darah, baru saja melahirkan. Kaget Nabi Musa. Ini perempuan yang dulu Allah jawab dia perempuan mandul. Kok sekarang dia punya anak? Tanya sama Allah Ta'ala, ya Rab, perempuan yang beberapa tahun lalu saya minta kepadamu agar engkau karuniakan anak kepadanya dan engkau jawab tidak bisa karena mandul sampai mati, hari ini melahirkan ya Allah. Ya opo ceritane? Apa jawabannya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa? Ya Musa, innaha da'atni thumma da'atni wa alahat fi du'ai hatta stahyaitu minha fa'a'taituha su'laha. Musa, perempuan ini setelah berpisah darimu saat itu, dia tidak putus asa. Dia berdoa, 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 kuat dalam doanya. Sampai akhirnya saya malu, kata Allah. Akhirnya aku beri apa yang dia minta. Itu loh doa. Artinya bahkan doa ini bisa merubah sesuatu yang mustahil. Kita ini baru dokter yang ngomong, oh mandul, ngeluh apa. Ini berita dari Allah lewat Nabi. Dia tidak putus asa, dia doa. Dia ngerti doa itu bisa merubah segalanya. Nah, maka mana mungkin rumah tangga kita akan baik kalau rumah tangga kita kering dari doa. Niat, takwa, gambaran rumah tangga Nabi. Yang terakhir, doa. Nah sekarang poin yang kedua. Wis, ini saya singkat saja. Ketika muncul masalah, namanya rumah tangga kan, saapi-api tetap ono masalah. Namanya dua orang kumpul jadi satu. Iya enggak? Yang satu kepingin apa, yang satu kepingin apa, yang satu seneng warna apa, yang satu enggak suka warna yang disenangi sama suaminya. Bekengkengan terus ini tiap hari. Nah maka ketika muncul masalah rumah tangga, ingat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, An-Nisa 34. Surat apa? An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa artinya? Laki-laki cocok. Setuju dengan ayat itu? Setujunya kok rada berat ini. Setuju laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Tapi ingat, laki-laki jadi pemimpin dengan dua syarat utama.
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu. Syarat utamanya dua. Karena laki-laki itu punya kelebihan dan karena laki-laki itu membelanjakan hartanya untuk rumah tangganya. Jadi itu dua syarat mutlak laki-laki menjadi pemimpin. Yang pertama, punya kelebihan. Dan kelebihan itu minimal dua. Lebih ilmu, lebih ibadah. Tidak boleh laki-laki kalah ilmu sama istri, tidak boleh. Diguyu sampean. Tidak boleh laki-laki kalah ibadah, tidak boleh. Ibadahnya harus lebih kuat dibanding istri. Ketika ilmunya bagus, ibadahnya bagus, istri diarahkan, otomatis nurut, ngerti. Sami'na wa ata'na. Wong suamiku ilmunya bagus, ibadahnya juga bagus. Maka seorang perempuan yang diarahkan manut apa enggak? Nurut, karena dia ngakoni, oh iki apik. Syarat kedua, sedekah. Sedekah itu apa? Dia belanjakan hartanya untuk istrinya. Lah istri ini Pak, saele-elei istri lek dikai duit 2 miliar. Nggih Mas. Nggih. Panjenengan kersa napa? Oh nggih, saged. Mboten napa-napa. Alah gampil. Nggih, mboten napa-napa. Estu mboten napa-napa. Uangnya berapa? Lah iki lek bulanan mepet. Terus sok-sok ngatur. Kalau istrinya ndak baik-baik terlalu. Lambemu Mas. Dek kopi. Nggak dewe. Sudah ya. Bagaimana ketika muncul masalah dalam rumah tangga? Ingat. Intinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah apa? Maka ketika muncul masalah, laki-laki harus punya peran di sana. Perannya apa? Qawwama itu bukan ceritanya cuma ngatur, cuma ngamuk, cuma merentah. Enggak. Qawwama itu ketika istri butuh teman, suami jadi teman. Teman ketika istri butuh, itulah qawwama. Qawwama itu ketika istri butuh tempat cerita, suami mendengarkan, itulah suami yang qawwama. Qawwama itu ketika istri sedang bad mood. Apa bad mood? Gak enak hati ya. Terus suami itu menyenangkan. Ayo keluar yuk, pengen makan-makan enggak? Pengen jalan-jalan enggak? Pengen nonton enggak? Pengen ini enggak? Pengen itu enggak? Nah, maka itulah makna qawwama. Karena kalau qawwama itu cuma merentah, itu general qawwama. Padahal kan bukan cuma itu. Qawwama itu bagaimana suami memerankan porsinya ketika istri sedang butuh porsi tadi. Itulah makna apa? Qawwama. Nah, sekarang bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Setelah laki-laki itu qawwama, munculnya apa? Laki-laki dengerin. Jangan sok jadi qawwama kalau Anda tidak bisa membentuk istri solihah. Karena kalau suami qawwama, pasti Anda cek nanti ayatnya An-Nisa 34 langsung muncul fasalihatu. Kalau laki-lakinya qawwama, munculnya apa? Perempuan-perempuan yang solihah. Berarti ketika rumah tangga muncul masalah, mohon maaf, tidak ada yang berhak disalahkan kecuali suami. Sabar, nanti ada porsinya. Sabar, ada nanti. Tidak ada yang paling bertanggung jawab kecuali siapa? Suami. Nah, dalam artian bukan untuk menyalahkan, tapi apa ibu-ibu sekalian? Untuk suami introspeksi, kenapa masalah ini sampai muncul? Karena apa? Suami itu nahkodanya rumah tangga. Kalau dia salah mengarahkan, semuanya celaka. Kalau dia mengarahkan dengan benar, semuanya selamat. Nah, berarti poin pertama kalau rumah tangga ada masalah, suami harus apa? Introspeksi. Entah ibadahnya, atau akhlaknya, atau muamalahnya, atau pasti ada sesuatu yang salah dari suami. Yang kedua, ketika muncul masalah, ini kita tidak ngomong menyelesaikannya dulu, ini kita ngomong porsinya dulu ya. Suami pemimpin harus pegang kendali. Nomor dua, posisinya istri apa? Taat. Jadi kalau sudah muncul masalah dalam rumah tangga, istri jangan sok ngatur. Berikan porsi kepada suami untuk ngatur dulu. Anda posisinya apa? Nurut dulu. Taat itu bukan berarti meneng. Ketika suami minta masukan, maka taat itu beri masukan. Ketika suami minta waktu, maka taat itu berikan waktu kepada suami. Ketika suami minta apa ya, bilang wes kamu diem dulu, maka saat itu taat sama suami Anda harus apa?
Diam dulu, berikan porsi kepada suami untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketika muncul masalah, yakin pasti ada dosa di sana. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai, terus tiba-tiba mereka berpisah. Padahal sebelumnya apa? Saling mencintai. Baik, tidak ada masalah. Ternyata tiba-tiba mereka pisah. Illa bidzambin ahdatsahuma au ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh keduanya atau salah satu dari keduanya. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Karena ini hadis Nabi. Tidaklah dua orang saling mencintai kemudian mereka berpisah kecuali pasti ada dosa yang dilakukan di dalamnya. Ya entah dari suami atau istri atau bahkan keduanya. Terus solusinya apa? Solusinya cuma satu, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu ada masalah perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kembali itu? Tobat, istighfar, perbaiki ibadah, introspeksi. Tobat dulu. Ya Allah, tobat ya Allah, mungkin banyak dosa yang menjadikan rumah tangga ruh. Yang kedua, istighfar. Terus jangan berhenti, astagfirullah. Kenapa? Karena istighfar itu mendatangkan solusi. Yang ketiga, perbaiki ibadah. Kalau sebelumnya sholatnya sering-sering telat, mulai latihan dirutinkan sholat. Kalau yang laki-laki biasa jauh dari masjid, coba mulai istiqomah, akrabkan diri dengan masjid. Kalau biasa tidak pernah baca Al-Quran, coba sesekali Al-Qurannya mulai nanti insya Allah dapat pencerahan. Dan yang keempat, introspeksi. Coba sambil dipikir, apa sebabnya kok masalah ini tiba-tiba muncul. Sekarang poin terakhir penutup, ketika pasangan itu berubah. Nah, ketika pasangan itu berubah, maka ada dua hal. Nomor satu, wala tansawu al-fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan pasangan. Sekarang lihat, masalah itu muncul kan terakhir-terakhir ini aja kan? Sebelumnya apa? Sebelumnya cinta, baik, saling menghargai, saling mencintai, saling menutupi, saling menyokong. Terakhir-terakhir muncul masalah. Kenapa? Kebaikan di awal itu koyo hilang kabeh. Maka caranya Allah Ta'ala ketika muncul masalah, ingat-ingat zaman dia masih baik dulu. Oh, suami saya dulu, walaupun sekarang seperti ini, tapi dulunya dia orang yang baik. Oh, dulunya dia itu yang senantiasa membahagiakan saya. Oh, dulunya dia itu yang senantiasa memberikan ini itu kepada saya. Oh, dia sama anak-anak tidak pernah lalai. Dia sama anak-anak tanggung jawabnya luar biasa. Kalau suami kepada istri, oh istriku itu walaupun sekarang mungkin tidak secantik dulu, mungkin fisiknya tidak segemuk dulu, karena sekarang mulai kurus. Kok diwalik ya, tidak selangsing dulu. Tapi apa? Tapi zaman dulu saya sudah menikmati semuanya dari dia. Dia cukup sabar ngelayani saya, dia cukup sabar dengan kerasnya hati saya. Jadi jangan lupakan kebaikannya, karena mengingat kebaikan itu bisa jadi menutupi kesalahan. Jadi sing dieling ojo apa? Ojo elek itu. Kemudian Allah ajarkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 19. Tulis An-Nisa 19. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu standarnya berbeda. Ya pokok ma'ruf sesuai standar yang memang itu diinginkan oleh pasangan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada mereka, apa solusinya? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi dari istri yang kamu benci tadi, ternyata dia mendatangkan keberkahan, kebaikan yang sangat luar biasa. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau suami sabar atas kekurangan istri dan istri sabar atas kekurangan suami, Allah gantikan kekurangan itu, Allah gantikan dari kesabaran tadi dengan anak soleh yang akan membahagiakan mereka berdua. Jadi ijole apa? Anak soleh. Jadi boleh jadi kalau anda itu sabar, ya weslah sabar ya Allah, mungkin ini
memang jalan hidup saya. Mungkin ini takdir yang engkau tuliskan untuk saya. Ketika sabar, ikhlas, ridho, taat sama Allah, pasrah, tawakal, pokok wis sandar kepada Allah total, maka nanti lihat, wong sabar itu lo gak suwe. Nanti setelah datang waktunya, Anda akan dikejutkan dengan surprise yang luar biasa dari Allah. Maka Rasulullah mengingatkan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh suami membenci istri. Kenapa? Kalau dia benci satu sifatnya, dia akan dapati sifat-sifat lain yang dia cintai. Jadi ojo didelok eleke tok, tapi dicari apanya? Baiknya. Karena kalau nyari eleke gak ono ente. Barakallahu fikum. Jadi saya ringkas di siang hari ini. Nomor 1, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga? Ada 4. Niat, takwa, gambaran rumah tangga Nabi, doa. Terus bagaimana ketika muncul masalah? Ingat, porsi terbesar ada di tangan suami. Berikan suami porsinya untuk menyelesaikan masalah. Porsinya istri apa? Taat. Kemudian yang ketiga, ingat, kalaupun ada masalah pasti ada dosa. Maka awali dengan tobat, istighfar, perbaiki ibadah, dan introspeksi. Ojo nyalah wong liya tapi berkaca ke dalam. Yang terakhir, kalau pasangan kita mulai berubah, Allah ingatkan 2. Jangan melupakan kebaikannya di masa lalu, sehingga yang diingat bukan cuma jeleknya tok. Dan yang kedua, jangan dibenci dan Anda disuruh sabar. Karena di balik kesabaran itu Allah sudah menyiapkan surprise yang luar biasa.